Jumpa kembali teman-teman semua di mata kuliah logika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analogi dan inferensi probable, atau juga itu berkaitan erat dengan argumentasi induksi. Nah, sebagai bahan tambahan kita nanti akan belajar kembali secara mandiri melalui buku Pak Arif Sidarta, buku ajar pengantar logika Arif Sidarta halaman 71 sampai dengan 79. Silahkan dibaca, dan semua materi ini juga referensinya dari buku tersebut mengenai analogi dan inferensi probable. Kita akan belajar bersama, kita akan mengeksplorasi bersama apa itu analogi dan inferensi probable. Begitu disebut dengan analogi dan inferensi probable itu karena di dalam materi ini kita akan melihat bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan berargumentasi atau yang disebut dengan argumen analogikal, ya, karena inferensi itu juga artinya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data-data dan melihat kemungkinan kebenaran di balik data-data tersebut. Begitu, ya. Jadi kita menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang ada. Itulah juga yang berkaitan erat dengan argumen induksi tersebut, ya. Kita akan lihat satu persatu agar lebih jelas. Nah, sebelum sampai ke dalam pemahaman mengenai argumen analogikal, ya, kita akan melihat dulu perbedaan antara argumentasi deduksi dan juga argumentasi induksi. Kalau kita masih ingat sebelumnya, kita itu sudah belajar mengenai argumentasi deduksi, ya, yang kita banyak eksplorasi bersama dengan pemikiran dari Boylean, ya, diagram Boylean, ya, silogisme diagram Boylean dan lain sebagainya, ya, yang sudah kita pelajari bersama. Itu sebenarnya disebut sebagai argumen deduksi. Argumentasi deduksi itu adalah argumen yang ditarik kesimpulannya berdasarkan premis-premis yang ada, ya, berdasarkan premis-premis yang ada, dan umumnya itu adalah dua premis dan satu kesimpulan. Itu deduksi namanya. Sedangkan ada juga argumentasi yang disebut dengan argumentasi induksi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas juga argumentasi abduksi namanya. Jadi selama pelajaran logika ini kita akan mengeksplorasi bersama tiga jenis argumentasi yang umumnya kita gunakan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia akademik, begitu. Argumentasi deduksi, induksi, dan juga abduksi. Nah, kita melihat dulu perbandingan antara deduksi dan juga induksi. Argumentasi deduksi itu, ya, kita melihat, ya, di dalam argumentasi deduksi itu premis-premis itu sudah menyiratkan kesimpulan. Apa artinya menyiratkan kesimpulan? Bahwa di dalam premis-premis, misalnya premis 1 dan premis 2, itu kita sudah dapat melihat apa sebenarnya kesimpulan yang mau ditarik dari premis-premis tersebut. Jadi sangat terkait dengan premis-premis, ya, premis 1, premis 2 untuk membuat kesimpulan di dalam argumentasi deduksi. Maka hubungan premis dan kesimpulan itu sifatnya implikatif. Apa yang dimaksud dengan hubungan implikatif? Jadi saling menentukan, ya, saling menentukan. Kalau misalnya kayak term tengahnya tidak sama, ya, ada 4 term, ya, atau lebih dari 3 term gitu tuh, ya, lebih dari 5 term, ya, atau juga kesimpulannya berbeda dengan dengan premisnya, itu nggak nyambung disebutnya. Sebagai contoh yang kita lihat kemarin, ya, semua manusia akan mati. Udin adalah manusia. Premis 1 tadi semua manusia akan mati. Premis 2, Udin adalah manusia. Maka Udin akan mati. Begitu. Ya, kesimpulannya adalah Udin akan mati. Kita lihat di premis 1 dan premis 2, itu saling terkait, implikatif kepada kesimpulannya. Gitu. Akan menjadi tidak benar ketika premis dan kesimpulan itu tidak mempunyai hubungan implikatif sama sekali. Contohnya begini, semua manusia akan mati. Udin adalah manusia. Lalu kesimpulannya,
Roni akan mati. Nah, itu tidak implikatif namanya. Jadi nggak nyambung begitu. Nah, yang disebut dengan argumentasi deduksi itu, ya, hubungan premis dan kesimpulannya bersifat implikatif, saling menentukan, saling terkait satu sama lain. Maka sifatnya itu konklusif, ya, mengandung kepastian. Kalau premisnya benar, premis 2 benar, premis 1 benar, premis 2 benar, maka kesimpulannya pasti benar. Sifatnya pasti. Itulah ciri-ciri dari argumentasi deduksi. Nah, jika premis benar dan langkah-langkah pengambilan kesimpulan sah, maka itu dipastikan sebagai valid dan benar. Itulah ciri-cirinya dari deduksi tersebut. Sedangkan induksi itu apa? Induksi itu sebenarnya adalah kita berusaha menarik kesimpulan lebih dari dua premis atau lebih dari dua data. Sehingga sebenarnya induksi itu adalah kita berusaha mengeneralisasi, menarik kesimpulan, ya. Kita berusaha menarik kesimpulan dari data-data yang kita kumpulkan, lalu kita membuat sebuah kesimpulan generalisasi berdasarkan data tersebut. Gitu. Itulah sebabnya ciri-ciri dari induksi itu premis-premisnya belum tentu menyiratkan kesimpulan. Gitu ya. Lalu yang kedua itu premis-premis sudah memberikan landasan yang cukup untuk membuat kesimpulan. Di sini dikatakan hanya sudah. Jadi sebenarnya data-data itu hanya mungkin, ya, memberikan kekuatan tidak terlalu banyak gitu kan, ya, untuk membuat kesimpulan tersebut. Jadi hanya dikatakan cukup mempunyai landasan saja, untuk menjadi landasan saja, belum ditentukan kepastiannya atau tidak. Karena memang induksi itu teman-teman, ya, ya selalu bermain dengan data, data dan data. Ya, umumnya ini banyak dipakai baik di dunia kita sehari-hari dalam berargumentasi dengan orang lain dan juga terutama di dunia akademik gitu. Maka sifatnya selalu probabilitas. Probabilitas itu apa? Probabilitas itu adalah kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan. Nah, kekuatan pembuktiannya bersifat inkonklusif. Kalau nanti sifatnya itu adalah probabilitas, maka diukurnya dari dua hal. Apakah kesimpulan yang ditarik berdasarkan data-data tersebut kuat atau lemah? Nah, bagaimana supaya kuat dan gimana itu menjadi lemah? Nah, itu nanti akan kita eksplorasi bersama. Itu dulu perbedaan dan juga perbedaan ciri-ciri dari argumentasi deduksi dan induksi. Tapi pada umumnya argumentasi dan deduksi dan induksi ini banyak kita pakai sehari-hari, baik di dalam dalam relasi kita bersama dengan orang lain. Kita bisa perhatikan nanti sebenarnya orang ini bicara pakai argumentasi apa dan orang itu bicara pakai argumentasi apa, deduksi atau induksi, dan bagaimana polanya. Itu kita bisa untuk mencerna itu setelah kita nanti berusaha memahami secara mendalam deduksi dan induksi, sehingga kita pun tidak sembrono, tidak sembarangan untuk menarik kesimpulan atas data-data dan fakta-fakta yang kita terima begitu. Berikutnya, contoh induksi itu begini. Kalau tadi deduksi itu ya berdasarkan premis 1, premis 2 lalu kesimpulan, itu deduksi. Ini contoh induksi. Kita punya data satu, semua harimau adalah hewan karnivora dan tergolong binatang buas. Lalu kita mempunyai data lainnya, semua hiu adalah hewan karnivora dan tergolong binatang buas. Perhatikan, kita punya data lainnya, semua buaya adalah hewan karnivora dan tergolong binatang buas. Lalu kita punya data lain, semua elang adalah hewan karnivora dan tergolong binatang buas. Maka dari data-data ini kita bisa membuat generalisasi kesimpulan. Ya, apa kesimpulannya yang bisa kita tarik? Yaitu berarti hewan karnivora, entah itu hidup di darat, di laut, dan di rawa sekalipun, itu adalah tergolong binatang buas. Perhatikan kesimpulannya, hewan karnivora yang hidup di darat, laut, dan rawa tergolong binatang buas. Tetapi ini sifat kebenaran dari kesimpulan ini sifatnya adalah probabilitas. Ya,
Karena kita hanya mengambil data dari harimau, hiu, buaya, dan juga elang yang termasuk karnivora dan binatang buas. Karena ada mungkin bisa jadi kita menemukan data lain bahwa ternyata ada loh karnivora itu yang nggak buas gitu loh. Ya. Ada loh ternyata karnivora yang lain itu tidak buas gitu. Maka ini kesimpulannya ya bersifat probabilitas. Bagaimana kesimpulan ini bisa kuat atau lemah itu diukur dari datanya. Datanya seberapa banyak ya. Kalau dia makin banyak dan akurat dan relevan, itu berarti kesimpulannya mungkin bisa dikatakan kuat, tetapi tetap sifatnya adalah probabilitas. Saudara-saudara. Ya. Nah, ini adalah satu contoh sederhana dari induksi. Ketika kita membuat paper, ketika kita membuat skripsi, ketika kita membuat tulisan ilmiah, sebenarnya kita menggunakan argumentasi induksi yang banyak, mengumpulkan data, lalu mencoba mengeneralisasi kesimpulan dan mencarikan solusi terhadap masalah tersebut. Begitulah yang sering kita lakukan sebenarnya dalam dunia akademik, ya. Setelah kamu masuk ke dunia telaah akademik ini sangat penting. Karena dalam perjalananmu nanti selama 4 tahun, 4 tahun kamu menempuh jenjang sarjana, ini akan sangat penting. Kaidah berpikir demikian akan sangat penting karena kita tidak bisa lepas dari data-data yang urgent, data-data yang penting untuk apa? Untuk mengambil kesimpulan yang tepat dan benar, dan kita juga harus terbuka terhadap kerendahan hati bahwa ternyata bisa jadi kesimpulan itu masih bisa dievaluasi, kemudian ditambahkan data dan kemudian bisa ditarik kesimpulan yang baru begitu. Nah, ini kita akan pelajari terus nanti sebenarnya sepanjang kamu kuliah itu dan akan kamu gunakan terus sebenarnya. Nah, ciri-ciri induksi itu ya seperti yang tadi kita sudah lihat juga, itu adalah data. Ya, selalu berangkat dari data. Dan setiap data itu selalu memiliki perbedaan dan persamaan. Makanya penarikan kesimpulan itu pun harus ada tahap di mana kita mengevaluasi data. Jangan sampai data tersebut tidak relevan dengan kesimpulan yang kita akan tarik, yang kita akan buat, begitu. Ya. Itu ciri-ciri induksi, selalu banyak data, selalu ada data. Ya. Lalu kesimpulan di dalam induksi itu adalah berupa penarikan yang sifatnya general ya dan sifatnya probable. Probable itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Dan umum dalam induksi itu berarti general dan dihasilkan dari data. Entah itu dari persamaan datanya, entah itu dari perbedaan datanya, ya, dari semua aspek data yang kita kumpulkan. Sekali lagi ya, bahwa ciri-ciri induksi itu selalu berangkat penarikan kesimpulannya dari data, ya, entah itu kita melihat, mengeksplorasi persamaannya dan juga perbedaannya. Gitu. Maka dari situ kita menarik sebuah kesimpulan yang sifatnya general. Nah, tingkat probabilitas itu dapat diukur menjadi dua. Dikatakan probabilitasnya kuat berarti itu mendekati benar. Dikatakan probabilitasnya lemah itu berarti mendekati salah. Nah, nanti kita akan bahas banyak. Bagaimana itu bisa dikatakan kuat, bagaimana itu bisa dikatakan lemah. Nanti kita akan pelajari kriteria-kriteria argumentasi probabilitas analogikal itu tersebut. Ya. Nah, inilah ciri-ciri dari induksi, teman-teman. Jenis induksi itu salah satunya adalah argumen analogikal. Ya. Argumen analogikal itu adalah menarik kesimpulan yang bersifat general dari data-data yang diamati berdasarkan perbandingan dengan data dan kesimpulan lain yang sudah ada dan dihasilkan. Begitu. Jadi kita mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang kita sudah amati, sudah kita lihat, sudah kita dapatkan, lalu kita bandingkan dengan kesimpulan lainnya yang sudah ada dan dihasilkan. Analogi itu pada umumnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan yang sudah diketahui. Gitu. Contohnya apa? Kita menyebutkan ciri-ciri domba berdasarkan ciri-ciri kambing. Misalnya, saya mau menjelaskan
kepada seseorang bagaimana itu domba. Ya, sementara seseorang ini belum tahu bagaimana bentuk domba itu, saya sudah tahu. Sedangkan orang ini juga tahu bentuk kambing dan saya tahu bentuk kambing. Maka saya berusaha menjelaskan dengan kepada orang tersebut, domba tersebut, ya, melalui ya penjelasan berdasarkan ciri-ciri kambing. Karena dia tahu kambing, saya juga tahu kambing. Itu analogi, ya. Itu analogi disebutnya. Kita menyebutkan ciri-ciri domba berdasarkan ciri-ciri kambing untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Atau menjelaskan hamster berdasarkan ciri-ciri tikus. Dan juga menjelaskan ciri-ciri planet dalam tata surya dari pengetahuan tentang bumi. Ya, itu kamu bisa lihat di halaman 72 contohnya. Kamu silahkan baca nanti. Nah, contoh induksi analogikal. Membeli sepatu baru berdasarkan model sepatu lama yang sudah digunakan. Ini sebenarnya sehari-hari sekali. Jadi perilaku kita pun banyak sekali sebenarnya adalah analogi-analogi dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lewati. Gitu loh. Kita karena dulu saya punya sepatu yang modelnya bagus seperti ini ya di masa lampau, maka saya juga mau beli sepatu seperti itu. Itu juga adalah pengaruh dari manusia itu sebenarnya menarik kesimpulan, membuat keputusan berdasarkan induksi analogikal itu, berdasarkan data-data yang sudah dia terima gitu loh, entah di masa lampau yang dia teringat kembali. Atau kita memilih makanan di warung A berdasarkan pengalaman makan di warung A atau pendapat orang bahwa makanan di warung A itu enak. Ya, kamu lihat nih. Ini adalah sebenarnya adalah induksi analogikal. Memilih makanan di warung A berdasarkan pengalaman makan di warung A atau dari pendapat orang lain. Inilah kenapa endorse itu menjadi sangat penting. Saudara-saudara, makanya selebgram itu banyak di endorse untuk memberitakan, untuk mengumumkan, untuk memberitahukan ke banyak orang, untuk menyebarluaskan, menginformasikan bahwa makanan ini enak, pengalaman itu yang disampaikan, data itu, gitu loh, ya. Karena memang kita seringkali menarik kesimpulan itu selalu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, data-data pengalaman kita, atau juga data-data orang lain, gitu. Ingat, prinsipnya kan gini, ya, ketika kita menarik kesimpulan kita butuh diyakinkan juga gitu. Nah, diyakinkan itu selalu ya berpengaruh, ya dipengaruhi oleh banyaknya data yang kita terima gitu loh. Ya, maka ketika kamu punya usaha, ya penting untuk menginformasikannya, mensosialisasikannya, menyuruh untuk untuk menginformasikannya di media sosial, menyebarluaskannya di media sosial supaya banyak orang tertarik begitu. Ya, itulah disebut dengan induksi analogikal, saudara-saudara. Jadi ini sangat sehari-hari, ya. Jadi ini tidak tidak di atas langit ilmunya, ya, tapi ini kita alami sehari-hari dan kita lakukan sehari-hari, bahkan dalam dunia bisnis dan juga dalam relasi kita sehari-hari. Atau kita membeli sepeda motor berdasarkan informasi atau masukan dari pengguna motor lainnya. Pengalaman si A mengatakan motor ini enak, ini. Maka kamu dipengaruhi, oh data ini mengatakan motor ini enak. Oh, di sana juga ada data mengatakan motor ini enak. Di sana juga ada data mengatakan motor ini baik, begitu. Dan harganya terjangkau. Maka dengan data-data itu kamu mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa motor ini layak untuk saya pakai dan saya gunakan. Itu adalah contoh-contoh sehari-hari yang kita gunakan di dalam kehidupan kita, ya, induksi analogikal. Nah, maka rumus argumen analogikal itu pada dasarnya adalah begini. Ada data A, B, C, dan D itu diketahui memiliki sifat, ya, P dan Q. Lalu kita ketahui lagi bahwa ternyata A, B, dan C itu juga memiliki sifat R. Gitu. Maka kita bisa tarik kesimpulan untuk si D. Karena tadi ada data di awal mengatakan A, B, C, dan D memiliki sifat P dan Q. Ya. A, B, dan C, ya, memiliki sifat R. Karena tadi A, B, C itu memiliki sifat P dan Q, maka kita bisa tarik kesimpulan, oh, kayaknya D itu juga memiliki aspek R deh. Karena kita lihat tadi bahwa A, B, C itu memiliki P dan Q.
Ya, A, B, C dan D itu memiliki P dan Q, berarti mereka mungkin mirip-mirip. Nah, tapi itu sifatnya, kesimpulannya D memiliki aspek sifat R itu kesimpulannya kemungkinan, sifatnya probabilitas. Gitu. Ya. Begitu juga dalam keputusan kita sehari-hari. Kalau kita mau apa namanya mau membeli sesuatu, kita ambil data dari sana, dari data sini, dari data sini, dari data sini, lalu kita menyimpulkan, oh ini kemungkinan adalah begini, ya. Itu sifatnya probabilitas, ya. Itu sifatnya adalah kemungkinan, belum tentu akurat pasti benar. Itu adalah selalu menjadi bagian dari argumentasi analogikal atau argumentasi induksi itu. Itulah sebabnya argumentasi induksi sebenarnya selalu terbuka kepada evaluasi, kritik, dan penambahan-penambahan terus-menerus. Makanya kalau kamu nulis skripsi itu nanti ya, kamu selalu buat itu di akhir halaman itu bahwa tulisan ini, teori ini terbuka terhadap kritik dan evaluasi karena terbatas begitu ya. Itulah makanya apa namanya dalam skripsi kamu tuliskan begitu karena memang argumentasi induksi itu selalu terbuka karena data itu kan selalu berubah-ubah, bertambah atau bahkan hilang gitu kan ya atau bahkan tak ada lagi atau juga berganti ya atau berganti dengan hal yang baru dan lain sebagainya ya begitu. Contohnya, motor Beat, Scoopy, Vario adalah skuter matic buatan Honda yang irit bahan bakar. Kita lihat ada data motor Beat, Scoopy, Vario adalah skuter matic buatan Honda yang irit bahan bakar. Motor Beat dan Scoopy harus dirawat teratur supaya dia bagus, misalnya begitu. Jadi, kita tarik kesimpulan, motor Vario harus dirawat juga dong teratur. Begitu. Ya. Maka, atau contoh lain, Rinta, Badi, Ferry, dan Siti membeli mobil SUV merek X yang dibuat pada tahun yang sama. Perhatikan. Rinta, Badi, Ferry, dan Siti membeli mobil SUV merek X yang dibuat pada tahun yang sama. Rinta, Ferry, dan Siti menyatakan mobil SUV mereka masing-masing mengkonsumsi bensin 1:14 km per liternya. 1 liter itu 14 km. Nah, berdasarkan pernyataan teman-temannya itu, ya, Rinta, Ferry, dan Siti, nah Badi kan belum ngecek nih. Maka Badi bisa menyimpulkan berarti mobil saya pun menggunakan bensin itu, ya, 1:14 km. 1 liter itu untuk 14 km. Karena apa? Karena datanya sama. Karena datanya Badi itu memiliki mobil SUV merek X yang dibuat pada tahun yang sama. Sementara kita sudah tahu bahwa Rinta, Ferry, dan Siti itu ternyata menyatakan bahwa mereka masing-masing mengkonsumsi bensin itu 1 liter 14 km. Begitu. Maka Badi bisa menyimpulkan juga dari data tersebut yaitu 1:14 km. Nah, ini juga sifatnya probabilitas, sifatnya kemungkinan. Bisa saja si Badi itu mungkin ada hal-hal lain, onderdil lain yang rusak di mobilnya sehingga membuat mobilnya itu boros. Itu kemungkinan-kemungkinan lain yang juga terbuka. Begitu. Tapi berdasarkan data ini bisa ditarik kesimpulan bahwa mobil Badi juga mengkonsumsi bensin itu 1:14 km. Begitu. Itulah contoh dari argumen rumus dan juga argumen analogikal. Nah, sekarang kita akan melihat kriteria penilaian probabilitas ya. Jadi, di dalam mengukur apakah argumen itu lemah atau kuat, kita memerlukan kriteria penilaian ya atau disebut dengan kriteria penilaian probabilitas. Supaya membuat kesimpulan induksi analogikal itu memiliki probabilitas yang kuat, kita memerlukan beberapa kriteria. Nah, kriteria ini nanti juga bisa menentukan apakah ya kesimpulan yang ditarik itu probabilitasnya mendekati kuat atau justru mendekati lemah. Kalau mendekati kuat itu berarti dia semakin dekat dengan benar, kalau mendekati lemah berarti semakin kurang kuat kebenarannya. Begitu. Kriteria yang pertama adalah jumlah data yang digunakan dalam perbandingan atau ya untuk menarik kesimpulan.
Ya. Jadi jumlah data yang digunakan untuk menarik kesimpulan tersebut. Semakin banyak data, maka semakin baik. Ya. Kalau semakin banyak data yang kita bandingkan, yang kita lihat dan kita kumpulkan, maka itu akan semakin baik. Akan semakin kuat kesimpulannya. Kalau semakin dikit, maka akan semakin lemah. Gitu. Ya. Apalagi kalau sudah sedikit tetapi tidak relevan begitu. Ya. Kalau datanya banyak lalu relevan dengan kesimpulan yang kita tarik, maka itu akan membuat probabilitas kesimpulan tersebut semakin kuat. Sedangkan kriteria kedua adalah jumlah kesamaan, persamaan aspek atau unsur-unsur dalam data yang digunakan. Jadi kita melihat apa kesamaan dan juga persamaan dari data-data ya yang digunakan. Dengan melihat kesamaan data tersebut, ya kita semakin melengkapi ya argumentasi-argumentasi kita untuk membuat kesimpulan. Gitu, ya. Perhatikan yang kedua itu adalah kesamaan dan persamaan aspek data, ya. Semakin lengkap, semakin baik. Yang ketiga adalah kekuatan kesimpulan ditentukan dengan premis-premis yang mendukung. Jadi kekuatan kesimpulan itu selalu ya didasarkan pada premis-premis yang kuat, pada premis-premis yang mendukung kesimpulan tersebut. Jangan lari dari premis-premisnya, jangan lari dari data-datanya. Kesimpulannya apa, lalu datanya apa, itu nggak nyambung disebutnya, dan itu banyak sekali kita alami hari-hari ini dalam dalam realitas kita hari-hari ini, saudara-saudara, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ingat bersama ya. Jadi yang pertama itu disebut sebagai jumlah data ya. Yang kedua itu adalah jumlah persamaan ya, dan juga persamaan aspek atau unsur-unsur dalam data yang digunakan. Lalu juga yang ketiga itu adalah kekuatan kesimpulan ditentukan dengan premis data yang mendukung. Itu kriteria 1, 2, dan 3. Kita akan lihat contoh aplikasi kriteria 1 sampai dengan 3. Contoh, ada data A, B, C, dan D. Mereka ya A, B, C, dan D adalah pria berumur 50 tahunan. Mereka adalah karyawan di perusahaan X. Perhatikan data ini, mereka adalah karyawan di perusahaan X. A, B, dan C ya, dan juga D, A, B, C, dan D merokok sejak masa remaja. Perhatikan datanya, mereka merokok sejak masa remaja. A, B, dan C ini ternyata diketahui mengidap penyakit saluran pernafasan yang akut karena merokok. Kita lihat, A, B, dan C diketahui bahwa mereka itu ternyata ya mengidap penyakit saluran pernafasan yang akut karena merokok. Nah, kita belum tahu tentang si D, ya. Si D berarti kita bisa simpulkan bahwa si D juga ya menderita sakit saluran pernapasan yang akut. Begitu. Nah, kita lihat aplikasi kriteria 1, 2, dan 3. A, B, C, dan D adalah jumlah data yang dibandingkan. Kriteria pertama. Ya. Probabilitas data serang penyakit pernapasan yang akut akan bertambah kuat jika ternyata data yang dibandingkan lebih dari 3 orang. Ini kan data yang menguatkan kesimpulan kita bahwa si D menderita sakit saluran pernapasan hanya A, B, dan C. Tetapi kalau misalnya ada F, ada G, ada H, ada I, ya, itu bisa menguatkan kesimpulan kita bahwa D menderita sakit saluran pernafasan yang akut, saudara-saudara. Ya, itu kriteria pertama. Semakin banyak data, semakin menguatkan probabilitas kesimpulan. Di sini data hanya dibandingkan 3, gitu. Ya, maka kalau dia semakin banyak, maka akan semakin bagus, semakin menguatkan probabilitas sekali lagi. Nah, keterangan dari data. Perhatikan keterangan dari data tadi. Karyawan, mereka sama-sama karyawan perusahaan X. Pria sama-sama berusia 50 tahun. Dan mereka sama-sama merokok sejak masa remaja. Dan mengidap penyakit saluran pernapasan yang akut karena merokok. Ini adalah aspek atau kesamaan unsur data. Kriteria kedua, gitu.
semakin banyak aspek persamaan data tersebut, maka probabilitasnya akan semakin kuat, akan semakin mendekati benar. Jika keterangan aspek atau persamaan dari data semakin lengkap, probabilitas semakin kuat. Itu kuncinya. Gitu. Data semakin banyak, lalu lalu kelengkapan persamaan data itu semakin kuat, maka ya eh, kesimpulan tersebut juga probabilitasnya semakin kuat. Nah, penyimpulan D menderita sakit saluran pernapasan yang akut dibuat berdasarkan dukungan data-data dan kesamaan aspek unsur kualitas yang menjelaskan kondisi data-data itu. A, B, dan C, dan D telah merokok sejak masa remaja dan sama-sama bekerja di perusahaan X, sebagai karyawan, dan keempatnya berusia 50 tahunan. Jadi kita membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang mendukung itu, yang ada itu. Gitu. Ya, jangan sampai ada data yang tidak mendukung, ya, masukkan untuk membuat kesimpulan tersebut, gitu. Maka probabilitasnya semakin lemah dong, begitu ya. Itu kriteria ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Nah, kriteria keempat itu adalah jumlah disanalogi atau keterangan yang didapat dari data yang digunakan, ya, memperlemah kesimpulan, perbedaan yang melemahkan. Kita melihat ada nggak perbedaan-perbedaan yang melemahkan dari penyimpulan kita bahwa D ini ternyata, ya, yang kita kesimpulkan D ini juga mengidap penyakit pernafasan yang akut, begitu. Nah, kriteria keempat ini kita sebenarnya berusaha untuk melihat perbedaan yang melemahkan. Kalau tidak ada, bagus. Tapi kalau ada, maka dia akan semakin lemah kesimpulannya. Begitu, ya. Jika ditemukan perbedaan di antara kesamaan aspek atau keterangan pada data, yakni misalnya penyebab lain gangguan saluran pernapasan yang ditemukan pada D, misalnya pernah mempunyai riwayat menderita penyakit TBC. Ternyata diketahui bahwa si D itu ternyata mempunyai riwayat penyakit TBC. Nah, itu kan perbedaan data yang mungkin, ya, itu melemahkan probabilitas argumentasi tersebut. Lalu misalnya, sedangkan A, B, dan C sebelumnya tidak punya riwayat menderita TBC, gitu. Maka probabilitas kesimpulan D mengidap penyakit saluran pernapasan yang akut karena merokok itu menjadi lemah. Ya, kriteria keempat, kita mencoba membandingkan, melihat peluang-peluang bahwa data itu tidak sesuai dengan kesimpulan atau disebut dengan jumlah disanalogi pada keterangan. Maka kalau jumlah disanaloginya makin sedikit, makin kuat dong probabilitas kebenaran tersebut. Gitu logikanya, saudara-saudara. Nah, kriteria kelima adalah jumlah disimilasi pada data-data yang dibandingkan akan memperkuat kesimpulan. Ini adalah perbedaan yang menguatkan. Nah, kriteria kelima ini sebenarnya mengacu kepada kriteria pertama, ya. Ternyata kita menemukan A, B, C, dan D itu menghisap jenis rokok yang berbeda, ya. A menghisap cerutu, B menghisap rokok linting, C menghisap rokok kretek, dan D menghisap rokok kretek filter. Perbedaan jenis rokok yang dihisap A, B, C, dan D akan membuat probabilitas penyimpulan D menderita gangguan saluran pernapasan yang akut menjadi kuat. Singkatnya, menghisap jenis rokok apapun mungkin mengakibatkan gangguan saluran pernapasan yang akut. Memastikan, menguatkan bahwa ternyata D itu memang benar adalah perokok yang akut, sehingga kemungkinan dia mengidap penyakit itu semakin kuat, gitu. Serupa halnya dengan perbedaan frekuensi merokok yang dilakukan ABCD, ya. Perbedaan ini bisa menguatkan penyimpulan juga. Nah, jadi kriteria kelima itu adalah jumlah-jumlah data yang dibandingkan, ya, jumlah disimilasi atau perbedaan yang menguatkan, gitu ya. Ada perbedaan tapi menguatkan. Frekuensi merokok misalnya, jenis rokoknya, gitu ya. Ya, itu bisa menguatkan karena memastikan juga bahwa dia melakukan, ya, menghisap rokok, ya, karena kita tahu bahwa merokok itu bisa menyebabkan penyakit gangguan pernafasan yang akut. Nah, gitu. Ya, itu kriteria kelima. Saudara-saudara, kita melihat perbedaan apa
yang menguatkan kesimpulan kita terhadap kesimpulan yang kita tarik berdasarkan data yang ada. Nah, yang terakhir, kriteria keenam itu adalah masalah relevansi data. Masalah relevansi data, nanti kita perhatikan catatan ya, sirkumstansi lain yang mempengaruhi di halaman 78, silahkan kamu baca ya. Ya. Relevansi data artinya data itu harus terkait, harus memiliki hubungan yang kuat terhadap kesimpulan yang kita tarik. Dan dalam kasus ini, hal yang relevan untuk penyebab penyakit gangguan pernafasan karena merokok adalah apa? Lamanya merokok, jenis rokok yang dihisap, dan frekuensi merokok. Ya, itu data-data yang relevan yang perlu kita tambahkan. Atau hal yang tidak relevan, misalnya profesi ABCD mandor, mereka suka makan sate kambing, itu nggak relevan, nggak nyambung sama kesimpulan. A B sudah menikah, C seorang duda, D masih perjaka, itu nggak nyambung sama sekali dengan kesimpulan yang kita buat. Atau ya motivasi merokok, merek rokok dan harga rokok yang masih terjangkau. Nah, itulah mengenai kriteria-kriteria argumentasi analogikal saudara-saudara. Ini adalah bagian terakhir dan kita akan lanjutkan dengan latihan di platform yang sudah saya sediakan. Begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga kamu sehat selalu ya, dan juga salam sehat selalu. Kamu selalu diberkati Tuhan dan juga bersama dengan keluargamu. See you next time. Love you 3000.